Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlisa Ramadhani dari fase EDKV 1. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penalaran dan logika penalaran inferensi. Nah, apa itu penalaran? Penalaran merupakan aktivitas kognitif untuk menilai atau menarik kesimpulan tertentu berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Penalaran ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu deduktif, induktif, dan juga abduktif. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif difokuskan menggali informasi secara umum, kemudian dirangkum menjadi simpulan khusus. Deduktif terbagi menjadi 2, yaitu silogisme dan entimen. Baik, di sini ada contoh untuk deduktif silogisme atau negatif. Premis 1. Siswi yang baik selalu mengerjakan PR. Premis 2. Naomi bukan siswi yang baik. Konklusinya, Naomi tidak mengerjakan PR. Selanjutnya, premis 1. Semua hewan buas tidak jinak. Premis 2. Harimau adalah hewan buas. Konklusinya, harimau tidak jinak. Nah, contoh deduktif yang kedua itu ada deduktif silogisme atau error. Sebagai contoh, premis 1, kucing menyukai ikan. Premis 2, kucing sangat pemalas. Konklusinya, kucing yang pemalas maka menyukai ikan. Selanjutnya, premis 1, perpustakaan memiliki banyak buku. Premis 2, perpustakaan tempat yang sunyi. Konklusinya adalah perpustakaan tempat yang sunyi maka memiliki banyak buku. Nah, selanjutnya ada deduktif entimen. Untuk contoh yaitu premis 1, pemimpin yang baik tidak mau menerima suap. Premis 2, Dani pemimpin yang baik. Konklusinya, Dani tidak mau menerima suap. Jadi entimennya adalah Dani tidak mau menerima suap karena ia pemimpin yang baik. Dan selanjutnya, premis 1, semua dokter profesional. Premis 2, semua yang mendiagnosis penyakit adalah dokter. Konklusinya, semua yang mendiagnosis penyakit adalah profesional. Jadi, semua yang mendiagnosis penyakit adalah dokter karena dokter profesional. Yang selanjutnya adalah induktif. Induktif ini adalah metode penalaran dari pernyataan khusus atau tunggal, lalu ditarik kesimpulan menjadi pernyataan yang bersifat umum. Sebagai contoh, premis khusus, manusia butuh makanan, hewan butuh makanan, tumbuhan butuh makanan. Dan premis umumnya adalah semua makhluk hidup butuh makanan. Yang selanjutnya, premis khusus, suhu udara di Gunung Bromo dingin. Suhu udara di Gunung Semeru dingin. Suhu udara di Gunung Latimojong juga dingin. Lalu premis umumnya adalah suhu udara di semua gunung dingin. Selanjutnya adalah abduktif. Abduktif adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyaknya argumentasi yang mungkin. Ada 4 cara untuk mendapatkan argumentasi terbaik. Yang pertama adalah kesederhanaan, yaitu jelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Yang kedua, koherensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. Yang ketiga adalah prediktabilitas. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diyakinkan. Selanjutnya adalah komprehensi. Sebisa mungkin memilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Sebagai contoh, jika suhu tubuh mencapai 38 derajat, maka seseorang pasti sedang mengalami demam. Jadi kesimpulannya adalah seseorang yang suhu tubuhnya mencapai 38 derajat kemungkinan demam. Selanjutnya, baterai jam dinding tiba-tiba habis. Maka baterai sudah tua atau ada masalah dalam jamnya. Kesimpulannya adalah habisnya baterai bisa terkait dengan usia baterai atau masalah dalam jam dinding. Selanjutnya adalah inferensi. Inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Inferensi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu inferensi langsung, yaitu proses membuat kesimpulan dari sebuah premis, dan juga inferensi mediasi, yaitu proses membuat kesimpulan
atau konklusi dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Contoh inferensi, yaitu inferensi langsung. Saat telepon berdering dan Liz mengangkatnya, dia tersenyum. Disimpulkan bahwa dia senang menerima panggilan telepon tersebut. Dan selanjutnya, Lane melihat asap mengepul dari ruang dapur dan mencium bau gosong. Disimpulkan bahwa ada yang terbakar di ruang dapur. Nah, selanjutnya adalah inferensi mediasi. Sebagai contoh, seseorang mengadopsi anak anjing dari penampungan, dan anak anjing tersebut tampak gugup dan takut. Dia bersembunyi dari suara keras dan memiliki beberapa bekas luka yang terlihat. Disimpulkan bahwa dia dianiaya oleh mantan pemiliknya. Yang selanjutnya, jika Anda rajin belajar, maka Anda akan mendapatkan nilai yang baik. Ibu memberitahu Ayu bahwa ia harus rajin belajar. Oleh karena itu, Ayu berusaha belajar dengan giat. Ayu menyimpulkan bahwa dia harus belajar dengan giat agar mendapatkan nilai yang baik. Sekian pemaparan dan presentasi yang saya jelaskan mengenai materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.